Halo semuanya, perkenalkan saya Aprilia Dalsa Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil final test dengan judul Kimia Farma Business Performance Analysis tahun 2020 hingga 2023. Proyek ini berfokus pada analisis big data kimia farma untuk melihat performa bisnis, profit, dan tren penjualan selama periode waktu 2020 hingga 2023. Berikut ini merupakan profil singkat dari saya dan beberapa sertifikasi saya. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan sedikit tentang Kimia Farma. Kimia Farma adalah perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1817. Perusahaan ini telah berkembang menjadi penyedia layanan kesehatan terpadu mulai dari manufaktur farmasi yang didukung oleh riset dan pengembangan, distribusi dan perdagangan, pemasaran, retail dan farmasi, laboratorium klinik dan klinik kesehatan. Saat ini, Kimia Farma memiliki 5 fasilitas produksi bersertifikat cara pembuatan obat yang baik dan ISO yang serta lebih dari 384 produk yang tersebar di seluruh Indonesia dan diekspor ke berbagai negara. Dengan pengalaman panjang dan jaringan yang luas, Kimia Farma menjadi salah satu pilar utama industri kesehatan di Indonesia. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai seorang Big Data Analytics intern di Kimia Farma. Tugas utama saya adalah melakukan evaluasi performa bisnis Kimia Farma selama periode 2020 hingga 2023. Fokus analisis ini mencakup bagaimana tren penjualan dan profit pengembangan setiap tahun, produk dan cabang mana yang berkontribusi paling besar terhadap profit, serta bagaimana hubungan antara rating pelanggan dan performa transaksi di setiap cabang. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menggambarkan kinerja dari perusahaan, tetapi juga memberikan dasar untuk rekomendasi strategis ke depannya. Selanjutnya, proses pengerjaan proyek ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu yang pertama ada melakukan import dataset ke Google BigQuery. Kemudian dataset ini mencakup data transaksi, produk, cabang, dan inventory. Selanjutnya yang kedua, saya melakukan preparation dan transformasi data menggunakan SQL untuk memastikan semua tabel terhubung dengan baik. Yang ketiga, hasil analisis data saya visualisasikan dalam bentuk dashboard di Looker Studio, dan yang terakhir saya menarik insight serta rekomendasi bisnis dari hasil visualisasi tersebut. Alur ini membantu memastikan proses analisis dilakukan secara sistematis, mulai dari pengolahan data mentah hingga hasil analisis yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam proyek ini terdapat 4 dataset utama yang digunakan, yaitu yang pertama, data final transaction yang berisi data transaksi penjualan, yang kedua ada data inventory yang berisi data stok produk, yang ketiga data kantor cabang yang mencatat informasi lokasi dan rating cabang, dan yang keempat data produk yang berisi daftar produk beserta harga dan kategorinya. Keempat data set ini dihubungkan melalui primary key seperti branch ID dan product ID. Dalam hal ini penting untuk memastikan data dari berbagai sumber dapat dianalisis secara terintegrasi. Selanjutnya, semua dataset tadi diunggah dan disimpan di Google BigQuery dalam satu skema bernama Kimia Farma. Di tahap ini, saya memastikan struktur data antar tabel seragam dan setiap relasi antar kolom valid. Proses integrasi ini menjadi hal penting untuk memastikan analisis berikutnya dapat berjalan tanpa error, serta agar data mudah diolah dan diakses saat membuat tabel analisis dan visualisasi dashboard. Langkah selanjutnya adalah menulis query SQL untuk mengolah data. Di sini saya menggunakan Common Table Expression atau CTE agar query lebih rapi dan mudah dibaca. Beberapa hal utama yang saya lakukan antara lain melakukan join antar table, menghitung nilai net sales dan penjualan bersih serta diskon, menghitung net profit atau laba bersih, serta menentukan gross profit percentage berdasarkan kategori harga produk. Proses ini memastikan setiap transaksi memiliki perhitungan yang akurat dan bisa digunakan untuk analisis selanjutnya. Dari hasil query tersebut, dihasilkan satu tabel analisis utama bernama KF Analysis Table. Tabel ini berisi berbagai kolom penting seperti ID transaksi, nama cabang, nama produk, harga aktual, diskon, penjualan bersih, dan laba bersih. Dengan tabel ini, analisis dapat dilakukan lebih efisien karena semua informasi sudah tergabung dalam satu dataset.
atau tabel. Tabel inilah yang kemudian menjadi sumber data utama untuk dashboard di Looker Studio. Berikutnya adalah tahap visualisasi data. Dashboard yang saya buat di Looker Studio menampilkan performa bisnis Kimia Farma secara menyeluruh dari tahun 2020 hingga 2023. Di dalamnya terdapat KPI summary, tren penjualan tahunan, distribusi profit per provinsi, performa cabang, hingga analisis produk dengan kontribusi tertinggi. Dari hasil rekap data, Kimia Farma mencatat lebih dari 672.000 transaksi yang dilakukan di 1.725 cabang di seluruh Indonesia. Total penjualan mencapai 346,96 miliar rupiah dan total profit sekitar 98,54 miliar rupiah. Rata-rata rating transaksi berada di angka 4 dari 5, sementara rating cabang sedikit lebih tinggi yaitu 4,45 dari 5, yang berarti pelanggan cukup puas dengan pelayanan di setiap cabang namun masih perlu ditingkatkan lagi. Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan performa bisnis yang stabil dan tingkat kepercayaan pelanggan yang baik. Selanjutnya, jika kita melihat tren penjualan dari tahun ke tahun, Kimia Farma menunjukkan performa yang relatif stabil. Tahun 2022 menjadi tahun dengan penjualan tertinggi mencapai 87,006 miliar rupiah, sementara itu tahun 2021 dan 2023 mengalami sedikit penurunan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor musiman atau perubahan permintaan pasar. Rekomendasinya, perusahaan dapat memperkuat strategi promosi di bulan-bulan dengan penurunan penjualan agar pendapatan tetap stabil. Dari sisi produk, penjualan dan profit tertinggi berasal dari kategori psikoleptik dan analgesik. Kedua kategori ini menunjukkan permintaan pasar yang tinggi, terutama untuk obat penenang dan pereda nyeri. Hal ini menunjukkan peluang besar untuk mempertahankan posisi di kategori tersebut. Rekomendasinya adalah perusahaan bisa memperkuat stok dan distribusi produk-produk ini, serta meningkatkan promosi di cabang-cabang dengan permintaan tertinggi terhadap produk ini. Secara geografis, profit Kimia Farma masih terpusat di Pulau Jawa, terutama di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara itu, wilayah timur seperti Sulawesi dan Papua masih memberikan kontribusi yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan profit antar wilayah, maka disarankan agar memperluas pasar dan meningkatkan distribusi produk di wilayah timur, sekaligus memperkuat jaringan logistik agar lebih efisien. Dan jika dilihat berdasarkan provinsi, 10 provinsi dengan total penjualan dan profit tertinggi didominasi oleh Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Provinsi-provinsi ini memiliki populasi besar dan infrastruktur penjualan yang kuat. Provinsi lain seperti Kalimantan dan Sulawesi masih berkontribusi lebih kecil tetapi tetap menunjukkan aktivitas penjualan yang konsisten. Yang dapat dilakukan adalah fokus mempertahankan strategi di wilayah utama dengan seperti Jawa Barat dan Sumatera Utara, selanjutnya mengembangkan pasar menengah melalui promosi dan ekspansi bertahap ke wilayah lain. Analisis berikutnya membandingkan cabang dengan rating tinggi namun rating transaksi yang rendah. Beberapa cabang seperti Tarakan, Batam, Tomohon memiliki rating cabang 5 dari 5, tetapi rating transaksi masih di kisaran 3,9 dari 5. Artinya pelanggan puas terhadap layanan cabang, namun pengalaman transaksi atau penjualan masih perlu ditingkatkan. Rekomendasinya, perusahaan bisa melakukan survei pelanggan untuk memahami kendala saat bertransaksi, serta memberikan pelatihan staf agar interaksi pelanggan lebih efektif. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa Kimia Farma memiliki performa bisnis yang baik dan stabil dari 2020 hingga 2023. Keuntungan terbesar berasal dari wilayah Jawa Barat, sementara wilayah timur masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Dari sisi produk, kategori psikoleptik dan analgesik menjadi penyumbang profit terbesar. Untuk kedepannya, disarankan untuk memperkuat strategi penjualan di wilayah utama yaitu Jawa Barat, memperluas pasar di daerah dengan potensi pertumbuhan, serta meningkatkan pengalaman pelanggan agar transaksi semakin optimal.
Demikian presentasi dari saya mengenai analisis performa bisnis Kimia Farma dari tahun 2020 hingga 2023. Melalui proyek ini, saya belajar bagaimana mengelola data besar, melakukan analisis menggunakan BigQuery, serta menyajikan hasilnya dalam bentuk dashboard interaktif. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.